Hey guys, welcome back to my vlog bersama gue Kevin dari Gedein Perut. Kali ini gue lagi ada di Bogor. Bogor, surganya kuliner di selain Jakarta ya. Di sini banyak banget jajanan, makanan enak yang wajib banget kalian cobain. Kali ini gue nggak sendiri karena gue sama Sari. Mana Sari? Halo. Yes, dialah yang akan menjadi tour guide gue. Kan kita mau makan di Soto Kikil, bakso Kikil Pak Jaka. Bang Jaka. Bang Jaka makan baksonya dan tempatnya ada di Jalan Surya Kencana. Pokoknya ada di depan toko favorit. Check it out guys. Bakso Kikil Pak Jaka ini bukanya sudah dari jam 10 pagi. Nah, walaupun baru buka, tetapi yang nunggu udah banyak banget guys. Jadi kalau kesini tuh ya, kalian siap-siap aja deh ngantri. Ternyata bakso Kikil Pak Jaka itu nggak langsung ramai seperti keberuntungan ada di atas kepala dia dari awal. Nah, dulu mereka itu pernah pindah-pindah tempat dari Pajajaran, Gadok, Merdeka, dan sampai Jambu 2. Belum. Setelah kalian mengambil potongan yang kalian mau, lalu Pak Jaka akan langsung memotongnya dan merebusnya biar anget nih guys. Wah, jadi kalau lagi rame banget kalian kudu sabar-sabar aja nih guys, karena potongnya satu-satu. Kikil tiga-tiganya ya. Sama ini satu. Sambal. Ini dia guys, ini bakso dengan kikilnya. Wow, ini sih kalian lihat sendiri antrinya bener-bener rame dan ini bener-bener recommended banget kalau kalian ke Jalan Surken, kalian wajib banget cobain ini. Nah, sekarang gue mau cobain dulu. Di sini sambalnya itu sambal hijau, jadi itu kayak sambalnya sepertinya lebih pedas daripada sambal merah biasa. Kita coba dulu kuahnya ya. Kuahnya enak sini, gurih berkaldu gitu. Sekarang kita mending tambahin dulu cabai hijaunya biar makin mantep. Dalam seporsi bakso ini ada sekitar 9 buah sampai 10, pokoknya tergantung mood bapaknya lah. Nah, terus ada juga kikil yang tadi kamu ambil, lalu ada bihun. Mantep nih. Let's try guys. Gue merasakan sedikit terlalu banyak micin ya. Wow. Jadi di sini tuh kalian bisa ambil kikilnya sesuka kalian. Kalian bisa tentuin bagian mana yang mau kalian ambil. Gue tentunya ambilnya bagian urat. Sama satu lagi bagian yang ada daging-dagingnya gitu. Porsi ini banyak banget guys. Sekali lagi mohon maaf bila ada kurang sopan atau tidak berkenannya dan gabungan siasa berbeda. Kikilnya crunchy banget, terus juga mereka panasin dulu. Kembali ke sejarah dari bakso Kikil Pak Jaka ini, ternyata mereka itu adalah korban krisis ekonomi pada tahun 1998. Ketika krisis melanda itu, orang tuanya kehilangan 2 kios daging, sehingga Saiful, anak dari Pak Jaka ini, mencetuskan ide untuk berdagang bakso karena mayoritas pelanggannya adalah pedagang bakso. Terbuktikan sekarang mereka sukses dengan bakso kikilnya yang super dahsyat. Siapapun yang ke Bogor pasti carinya ini. Jadi bakso Kikil Pak Jaka ini ada di depan toko favorit. Jadi itu toko yang menjual peralatan olahraga gitu. Nah, kalau kalian mau lebih gampang lagi, di seberang sana tuh ada Bank BCA. Jadi kalian tinggal cari Bank BCA-nya yang di Jalan Surya Kencana. Terus kalian tinggal nyebrang, di sana juga bisa parkir. Kalau parkir di sini sih bener-bener kayaknya selalu rame deh ya tiap hari ya.
Lanjut guys. Di kikilnya itu nggak semuanya empuk, jadi ada beberapa bagian yang alot banget yang gua bener-bener nggak bisa gigit sampai gua nyangkut sama di gigi. Ya begitulah kalau kikil, harus bener-bener empuk banget masaknya. Untuk harga seporsinya sendiri, total gua makan itu 35.000 ya. Jadi untuk kikilnya per potongnya itu adalah 10.000 dan untuk baksonya sendiri 15.000. Pada akhirnya, yang namanya usaha nggak bakal ngehianatin hasil. Selanjutnya selalu ada ruang untuk dessert. Haha, kali ini nggak jauh-jauh, kita ke sebelahnya aja. Ada es cincau. Dessert kali ini ada di sebelahnya. Ini kan Pajaka, bakso kikil Pajaka. Ini dessertnya di sini, ini cincau. That's it. Seger banget guys. Kalian harus tahu kalau Bogor itu panas banget. Bener-bener segar, parah. Habis makan bakso ya kan, panas-panas. Untuk seporsi ini harganya cuma 6.000 aja. Kalian akan dapat cincau 1 gelas penuh dengan es yang pastinya lah. Terus dengan kuah santan sama gula merah. Ini sih enak banget, segar, manisnya pas, nggak terlalu manis, dan juga cincaunya lembut, kenyal-kenyal. Porsi juga cukup banyak loh guys. You should try. Lanjut lagi, jalan sedikit ke Jalan Roda. Jadi dari tempat Pajaka tinggal lurus sedikit belok ke kiri. Nah, kali ini gua akan cobain yang namanya bir pletok, minuman yang terkenal di Bogor juga. Enggak seperti bir pada umumnya, kalau bir pletok itu dibuat dari rempah-rempah nih guys. Jadi ini fungsinya adalah untuk menghangatkan badan. Menarik. Segelas ini harganya cuma 5.000 doang loh. Gimana rasanya? Segar. Rasanya itu kayak lu makan kuah wedang jahe, tapi dingin. Dan ini lebih light daripada wedang jahe karena ini nggak terlalu panas gitu di mulut. Ini enak loh guys. Nggak nyangka bir kocok itu rasanya segar. Bukannya bikin panas, tapi ini bikin segar. Nggak bikin mabok kan? Terus dia juga wangi rempah-rempah gitu. Nggak seperti bir sih. Ini seperti minuman tradisional gitu, kayak yang ada rempah-rempahnya banyak. Coy, lama-lama diminum agak panas ya ternyata. Panas apa gitu? Iya, agak panas jahe, tau gak sih gimana? Jadi pas pertama kami itu seger banget, tapi lama-lama kayak ada sensasi aftertaste dari jahe di tenggorokan lu. Mantap. Dah. Jadi aftertaste itu lumayan strong ya ternyata ya. Di awal-awal doang tuh seger, tapi di akhir itu dia efek ngangetin badan. Jadi karena gua nggak tahu kuat, baiklah minum susu.
Oh iya lupa, di sebelahnya kan ada soto kuning juga. Ini dia penampakannya guys. Kalau kalian mau cobain soto kuning, menurut gue sih di sini lumayan oke ya. Walaupun gue lebih suka soto kuning Yusuf tuh yang terkenal. Itu rasanya enak sih menurut gue. Daripada kukus sih. Di sini juga ada nasi, jadi kalau kalian mau makan soto pakai nasi, mereka udah bungkusin. Tinggal kalian taruh di sotonya, atau kalian mau makan pisau juga bisa sih. Jangan lupa ya disambelin dan dikasih kecap biar makin enak. Hihi.